Hai sahabat Osan, balik lagi nih di diskusi tanpa tekanan. Kali ini bersama gue Leonardo yang akan ngebawain nih podcast tentang kesehatan mental, kesejahteraan jiwa, dan bagaimana cara kita menanggapi solusi tersebut. So, nggak pakai lama lagi, bersama gue dan partner setia gue ada Clarista dan juga Jennifer. Hai Sobat Osan. BTW, hari ini kita mau ngebahas apa nih, Le? Hari ini kita akan ngebahas berita yang benar-benar penting menurut gue ya. Yaitu ada salah satu mahasiswa yang dari salah satu universitas di Yogyakarta, yaitu berumur 22 tahun, yang mengakhiri hidup di dalam kamar kosnya. Kalian tahu gak sih berita tentang kejadian tersebut? Gue sih tahu banget sih. Gue tahu. Ini tuh kasus yang berat banget sih sebenarnya kalau kita bahas di episode kali ini. Tapi ini tuh penting banget karena masyarakat sekitar tuh ngerasa bunuh diri itu sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan. Benar. Dan mereka benar-benar gampang banget untuk melakukan mengakhiri hidupnya tanpa dipikirin lagi. Nah, yang mereka pikirin cuma bunuh diri itu jadi salah satu cara untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di hidupnya. Paham, berarti berita ini benar-benar viral banget ya, benar-benar kedengar lah dari semua era gitu. Karena gue bener-bener tuh kayak shock banget gitu, kayak kenapa ya ini orang masih bisa mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, dengan cara gantung diri. Itu bener-bener hal di luar ekspektasi, bener-bener kaget. Tapi kalian tahu gak sih? Padahal ini umurnya baru 22 tahun kan? Itu, Masih muda itu banget, yang kayak bener-bener hidup itu masih panjang banget gitu loh. Nah, kayak nggak nyangka gitu loh. Ya. Dan yang paling bikin kaget, dia nih mahasiswa, bukan mahasiswa kupu-kupu, ya, bukan mahasiswa kuliah pulang. Dia nih mahasiswa yang aktif banget, terus dia tuh pinter, udah gitu dia punya banyak teman sebenarnya di kampus. Begitu. Tapi dari catatan yang ditemuin nih sebelum dia bunuh diri, ternyata dia tuh depresi karena tugas akhirnya yang berat banget, ditambah ekspektasi orang tuanya yang nyuruh dia nih buat cepet-cepet lulus kuliah terus langsung kerja. Gimana? Kalau gue bilang saya itu kalau di posisi gue pun gue merasa tertekan sih. Banget sih, setuju. Karena kita mesti menuhin ekspektasi orang tua, ini mana kita sama aja kita nggak boleh gagal. Benar. Namanya kayak gitu ya gak sih menurut Bener banget, setuju banget. Gue tuh kayak nggak nyangka banget, seharusnya tuh keluarga tuh menjadi sistem support nomor satu nggak sih? Benar. Seharusnya keluarga bisa lebih adil, kayak ngelihat kita tuh nggak dari hasilnya aja, mungkin dari ngelihat kita prosesnya, ngelakuin ABCD-nya. Masa senengnya. Nah itu, masa keluarga cuma mau lihat hasilnya doang? Itu kayak nggak make sense gitu buat kita. Seharusnya tuh keluarga itu bisa menyikapinya lebih adil. Nah, ini tuh ya menurut gua nih ya, kayak orang mikirnya bunuh diri tuh jadi cara mengakhiri segalanya. Tapi kalau menurut kalian nih ya, gimana ciri-ciri orang depresi? Kalian bisa nggak kayak, mungkin ada nih orang di sekitar kalian yang pernah ngalamin depresi ringan atau sampai ke depresi berat? Kalau dari gue sendiri, pertama dia tuh di umum di banyak orang gitu, dia ketawa, senang-senang aja, happy-happy aja, dan ya kayak nggak ada masalah apapun gitu kayak hidupnya. Iya, ngakak banget gitu. Tapi kalau misalkan dia pulang rumah gitu, pasti jadi pribadi yang beda banget tentunya. Bisa murung banget, terus juga mereka dari situ bakal kepikiran untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang aneh-aneh. Entah itu, tahu nggak sih yang nge-cutting gitu-gitu. Tahu banget itu sih. lagi ya. Itu dari yang dasarnya dulu ya, tidak untuk mengakhiri hidup yang kayak dalam bunuh diri gitu, bunuh diri yang kayak lompat kayak apa kayak, tapi yang kayak cutting aja itu udah termasuk apa sih, hal-hal yang dasar awal. udah iya, betul. udah jadi menjadi pintunya gitu. Benar. Padahal tuh salah banget teman-teman semua. Terus kalau dari kalian nih, ada nggak sih kayak solusi nih buat orang yang lagi depresi tuh bener-bener bisa bangkit dari depresi? Kalian ada nggak sih kayak kasih tips lah buat orang-orang yang sedang depresi lah, itu intinya? Kalau dari gue sendiri itu, kalian bukan sendiri intinya. Kalian tuh masih ada temen dan juga masih ada orang tua kalian gitu loh. Jadi jangan berusaha untuk menutup diri. Jadi itu semua bisa diceritain ke teman dan juga orang tua kalian. Jadi kalian gak usah
nutup-nutupin dan pendem sendiri gitu. Jadi nanti lama-lama nanti bakal jadi bukit, akhirnya itulah yang bisa Bikin memicu. meledak. Paham. Betul sekali. Kalau Kalau dari dari lo? gue nih ya, kayak ini kan kasus mahasiswa ya, kita juga Iya. mahasiswa kan. Iya, Kayak kita tuh bisa loh ngegunain privilege kita sebagai mahasiswa untuk ke konselor kampus. Kita bisa cerita sama mereka, atau mungkin kita bisa ke psikolog untuk curhatin apa isi hati kita yang kita pendem, capeknya kita. Tapi menurut gue yang paling gampang tuh ke temen, ke circle kita yang kita percaya nih, oh nih orang kayaknya bisa deh gue jadiin temen cerita, Bener. kayak someone to talk gitu bahasa kerennya sekarang kan. Gue setuju sih sama pendapat kalian berdua, kayak harusnya kita sebagai teman harus memiliki hal yang lebih peka lah ke teman. Seharusnya kita bisa tahu nih teman kita yang tiba-tiba berubah, yang tiba-tiba enggak, kita harusnya lebih tahu. Lebih peka ya. Betul, intinya itu lebih peka. Mungkin aja cuma kita yang bisa ngedengerin, atau cuma kita aja yang bisa kasih solusi untuk teman-teman Betul kita. sekali. Terus ada gak sih kata-kata motivasi deh buat teman-teman kita yang mungkin lagi depresi nih, atau teman-teman kita dari sobat penonton kita, coba? Jadi dulu deh. Dari ya udah deh dari gue Ya, dulu ya. Boleh. Jadi kalau menurut gue simple aja nih ya. Kalian harus lebih menghargai diri kalian sendiri, dan juga yang kedua, hidup kalian tuh masih panjang. Benar. Masa depan tuh juga masih ada. Jadi ya untuk melakukan hal begitu ya jangan mudah terlalu gampang dan menggampangkan. Oh, dengan gue melakukan kayak gini, kayaknya gue bakal bisa menyelesaikan semua masalah gue deh. Itu enggak banget ya guys. Itu sih, itu aja dari gue. Coba dari Ita. Kalau dari gua, guys, sumpah kalian tuh boleh banget bilang makasih ke diri kalian sendiri, kayak terima kasih ya aku sudah bisa bertahan sejauh ini ngadepin masalah badai yang mungkin bisa besar, bisa kecil. Terus kita bisa mengapresiasi diri kita dengan hal-hal kecil. Mungkin bisa kali kalau misalnya kita lagi depresi, lagi stres, kita suka makan es krim, kita beli es krim, bener nggak? Betul banget, Ya setuju. kan? Iya, Itu iya. bisa jadi hal-hal kecil yang bisa mungkin sedikit mengobati rasa capeknya kita dalam hidup. Dan bunuh diri udah pasti bukan jalannya, bukan Bukan. cara mengakhiri segala-gala masalah yang kalian lagi hadapin. Betul banget. Yaps, betul sekali. So guys, jadi itu dia saran-saran dari kita nih. Jadi sampai sini dulu aja podcast kita. Kita lanjutin di podcast selanjutnya. Dadah sobat. Tungguin ya episode Tungguin. selanjutnya. Dadah. Bye.